废话少说。像他们这种境界，看谁还能救了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul I Can Have Infinity Agreement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-8. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 7. Di hari Sabtu kemarin, kita sudah diperlihatkan keberhasilan Xiaoyun yang telah mengalahkan Chichuyu dan juga berhasil menjadi peringkat pertama dalam daftar peringkat Xianlong. Namun meskipun begitu, Xiaoyun masihlah belum puas. Dirinya pun kembali memberikan tantangan kepada para senior dari zaman dulu di peringkat sejarah. Orang-orang awalnya mengira itu adalah tindakan yang bodoh. Namun Xiaoyun langsung saja membuka mereka dan berhasil mengalahkan peringkat 50. Ia pun terus melakukan pertarungan sampai akhirnya Xiaoyun merasa lelah dan memilih untuk keluar saja. Akan tetapi masalah langsung saja menghampirinya. Karena pria bernama Li Bufan ini sama sekali tidak terima jika gadis yang ingin dirinya permainkan malah mau dipermainkan oleh orang lain. Alhasil Li Bufan yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun. Namun semua itu sudah mudah Xiaoyun atasi. Tidak hanya itu saja, Xiaoyun juga langsung melancarkan serang balik kepada Li Bufan yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Li Bufan berencana untuk pergi dan berjanji akan membalas apa yang telah Xiaoyun lakukan kepadanya. Akan tetapi Xiaoyun tidak pernah sekalipun mengatakan akan membiarkannya pergi. Xiaoyun pun mulai menyiapkan sebuah serangan yang seketika saja membuat Li Bufan menjadi begitu panik. Ia mencoba menakuti Xiaoyun dan keberadaan dari tim penegak hukum. Xiaoyun sama sekali tidaklah peduli. Karena saat ini dirinya lah yang akan menghukum Li Bufan. Jadi untuk apa juga dirinya takut. Li Bufan dan kondisi panik langsung saja menahan serangan tersebut. Ia juga meyakini kalau tim penegak hukum akan menghapus kultivasi yang Xiaoyun miliki. Sayang sekali ia sudah salah memilih lawan karena Xiaoyun sendiri yang berencana untuk menghancurkan kultivasi Li Bufan. Padanya Li Bufan yang sebelumnya sombong kini dan ketakutan memohon ampunan kepada Xiaoyun. Karena bagaimanapun ia sudah tidak bisa melawan lagi. Namun penghinaannya terhadap tetua Pu sama sekali tidak bisa Xiaoyun maafkan. Maka karena itulah dia akan menghancurkannya. Bahkan para dewa tidak akan bisa menghentikan amukannya. Sayang sekali ada seseorang yang menghentikan tindakan Xiaoyun. Untung saja dia ini baik-baik saja. Seketika saja muncullah tekanan yang cukup kuat. Para murid sama sekali tidak tahu siapakah sosok pria tua itu. Sedangkan tetua Pu meyakini ini adalah kekuatan besar alam surga bela diri. Ia adalah Dong Yutang. Baru saja tiba, ia pun langsung marah kepada Xiaoyun karena telah berani menindas muridnya. Li Bufan senang dan kedatangan gurunya, dan dia pun berharap dendamnya ini bisa dibalaskan. Apapun yang terjadi, Dong Yutang tidak akan membiarkan Xiaoyun pergi. Xiaoyun sama sekali tidak takut karena semasa kecil teman-temannya seringkali mengadu kepada orang tua mereka ketika berkelahi dengannya. Xiaoyun tidaklah menduga hal ini akan kembali terjadi. Dong Yutang langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun karena ia sama sekali tidak menghormati dirinya. Tekanan kuat itu sangatlah sulit untuk bisa mereka tahan. Hanya saja Xiaoyun memberitahu kalau ini semua tidak akan bisa membuatnya berlutut. Seketika saja muncullah sebuah serangan yang menghancurkan serangan Dong Yutang. Ini semua tentu saja berasal dari Ditian yang merupakan guru dari Xiaoyan dan Lin Xiaoya. Mereka pun memberikan hormat kepadanya. Dong Yutang merasa ini semua adalah salah dari Xiaoyun karena ia sendiri yang melakukan penghinaan kepada putra suci. Ini merupakan kejahatan besar. Lin Xiaoya tidaklah membenarkan hal itu karena Li Bufan lah yang awalnya ingin menghabisi mereka. Jadi Xiaoyun melawan untuk melindungi mereka. Di tengah ketegangan itu, tetua Ditian pun meminta untuk diam. Namun perkataannya itu bukanlah untuk Lin Xiaoya, melainkan kepada Dong Yutang. Karena bagaimanapun seorang jenderal besar bisa kalah karena terus berbicara omong kosong. Selain itu, bagi Divan, Dong Yutang ini bisa dirinya kalahkan dengan sangat mudah.
Dong Yutang berjanji kekalahan kecilnya dulu akan terbalaskan pada hari ini. Akan tetapi Di Tian langsung tertawa karena dulu yang memperlakukan Dong Yutang layaknya menghukum anjing liar. Pada akhirnya pertarungan kedua tetua itu pun langsung saja terjadi. Akan tetapi pertarungan itu terjadi di atas langit yang membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ini semua dilakukan karena kekuatan yang kedua tetua itu miliki tidak akan mampu ditahan oleh gunung-gunung dan sekitarnya. 打了就打了，没什么击败。 废话少说， 像他们这种境界， Xiaoyun meminta Cicuyu memberikan tumpangan dengan pedang terbangnya. Namun ini bukanlah untuk melihat pertarungan mereka, melainkan untuk memberikan pelajaran kepada Li Bufan. Padahal itu, Li Bufan pun menjadi begitu marah dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Kini pertarungan pun kembali terjadi antara Xiaoyun dan Li Bufan. Namun lagi dan lagi, seseorang telah melindungi nyawa Li Bufan. Tetua Li sungguh tidak menyangka Xiaoyun akan berani menyerang Putra Suci. Li Bufan pun tertawa senang karena kini tim penegak hukum telah datang. Dan begitu Xiaoyun akan segera berakhir. 看谁还能救了。 Tetua ini akan menghukum Xiaoyun atas semua perbuatannya. Xiaoyun pun kesal kepada Li Bufan yang hanya mengandalkan orang lain untuk membela dirinya. Alhasil perkataannya membuat tetua ini marah besar. Tetua Fu pun memohon untuk memberikan ampunan kepada Xiaoyun. Ini semua tidak didengarkan oleh tetua Li, karena bagaimanapun Xiaoyun harus menerima hukuman atas semua perbuatannya. Saat juga serangan pun langsung saja tertuju kepada Xiaoyun, yang mana ini membuat Xiaoyun tidak bisa bergerak dengan bebas. Usut punya usut, ternyata tetua tim penegak hukum ini adalah paman dari Li Bufan. Jadi tidak heran mengapa ia selalu membela Li Bufan. Untuk Xiaoyun sendiri tiada niatan untuk berakhir di sini. Ia pun berjanji akan menghabisi mereka berdua atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Sayang sekali kekuatan dari tetua Li ini cukup kuat, sampai-sampai membuat Xiaoyun harus berlutut sambil menekan tekanan yang begitu berat. Hingga akhirnya sebuah serangan pun menghentikan perbuatan dari tetua Li. 本座降了。 Yang datang kemari adalah Tuan Suci. Ia meminta untuk tidak ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Kedatangan Tuan Suci tentu saja membuat semua orang terkejut. Begitu pula dengan Tetua Li dan Li Bufan. Ia memberikan pujian kepada Tuan Suci yang sepertinya telah kembali melangkah jauh. Tuan Suci tidaklah terbuai dengan perkataannya, karena ia ingin mengingatkan kalau tadi itu adalah pertarungan yang adil. Tapi Tetua Li tetap tidak peduli karena ini adalah urusan dari tim penegak hukumnya. Tuan Suci juga paham dengan urusannya, tapi ia mengingatkan kalau Xiaoyun telah membunyikan bel kekacauan sebanyak 9 kali. Jadi bisa dikatakan ia bisa saja memiliki status Putra Suci. Untuk menyelesaikan masalah ini, Tuan Suci meminta untuk melupakan masalah. Untuk menyelesaikan urusan itu, Tuan Suci meminta untuk melupakan masalah tadi. Pada hal tersebut, Tetua Li akan memberikan keringanan, tapi itu hanyalah kebohongannya saja, karena Xiaoyun sudah bukanlah Putra Suci lagi. Tetua Li pun meminta Tuan Suci untuk menyingkir karena ia harus menyelesaikan tugasnya. Lin Xiaoya memberitahu kalau guru mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Seketika saja Tetua Li menjadi tertarik kepada Xiaoyun yang merupakan murid dari Di Tian. Tetua Fu menjadi panik karena bagaimanapun Tetua Li memiliki dendam yang begitu besar kepada Di Tian. Lin Xiaoya dan Xiaoyun sungguh tidak menduga seberapa banyak orang yang telah dibuat kesal oleh guru mereka. 别以为我们后面就没人，我们 不要妨碍你是弟弟。 Tetua Li kembali melancarkan serangan, namun segera ditahan oleh Tuan Suci. Ia pun meminta Xiaoyun untuk bergegas pergi. Selain itu, Tuan Suci juga kesal karena bagaimana bisa tim penegak hukum tidak bisa membedakan yang mana benar dan yang mana salah. Tuan Suci tidak akan pernah membiarkan Xiaoyun mati di tangan Tetua Li. Nah, ternyata Xiaoyun masih di sini. Dia sama sekali tidak takut dan apa yang tetua itu lakukan kepadanya. Ini pun membuat Tetua Li menjadi begitu tertarik. Xiaoyun akhirnya sadar kalau Tanah Suci merupakan tempat yang hanya mementingkan identitas saja, dan bukanlah tempat yang bisa membedakan benar dan atau salah. Tetua Li mengajarkan hal itu karena di dunia kultivasi yang kuatlah yang bisa berbicara banyak. Apalagi posisi Putra Suci cukup langka. Padahal itu, Xiaoyun pun merekomendasikan dirinya untuk kembali menjadi Putra Suci. Tindakan itu malah ditertawakan oleh Tetua Li, karena untuk menjadi Putra Suci hanya dengan dua cara saja, yakni melakukan hal yang besar ataupun memiliki perawakan yang istimewa. Bisa dikatakan Xiaoyun sekarang bukanlah apa-apa.
Tetua Li mengakui kalau Xiaoyun memiliki beberapa bakat, namun dia sekarang bukanlah putra suci. Xiaoyun menghentikan perkataannya karena ia bisa langsung membentuk prototipe tubuh kekacauan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. 如此天赋，是，在说什么胡话，一样都做不到。立下大功。出行。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.